Nah, jeda sebelum saya masuk pesantren itu dari kelas 4 sampai kelas 5 SD saya ikut orang tua, ikut emak saya yang waktu itu emang sudah single parent ya. Terus di sana saya nakalnya parah, maling, bobel rumah. Kalau cuman maling biasa, bobel rumah saya itu. Dan disitulah hikmah dari saya kenapa harus masuk pesantren. Karena saking nakalnya udah over itu. Kelas 5. Ya, sahabat Medi, kita berjumpa dalam Anjau Silau. Video kali ini saya mengajak sahabat Medi untuk menyaksikan obrolan saya bersama tokoh inspiratif yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk penonton like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu jika dirasa bermanfaat. Yuk kita langsung saja saksikan obrolan saya bersama tokoh inspiratif berikut ini. Suatu kebanggaan sahabat Medi, saya bisa bertemu dengan salah satu inspirator juga, bisa saya katakan seperti itu, karena idenya luar biasa, banyak banget, dan beliau kreatif. Beliau sempat punya taman stroberi kelinci, kemudian sekarang sedang membangun salah satu tempat wisata Umbul Helau Lampung, dan ini konsepnya juga masih terus dimatangkan. Mas Endro yang sangat luar biasa. Mas Endro, ini saya sebenarnya sangat kagum gitu ya dengan salah satu sosok seorang yang masih muda tapi idenya sangat luar biasa. Sebenarnya ide-ide ini muncul gimana sih Mas? Karena sebelum saya ngobrol sama Mas Endro juga, beliau ini punya konten YouTube Urban Farming Indonesia dan juga Ayahku Kreatif. Luar biasa, dan ini subscriber dan viewernya banyak. Alhamdulillah udah menghasilkan uang juga dari sana. Ini saya mencontoh banyak dari beliau ini. Gimana sebenarnya Mas? Kok banyak banget ide muncul di dalam benak ini gimana? Itu sebenarnya unek-unek ya. Dulu kerja gitu kan. Kerja itu kita dibatasi ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Nah, begitu keluar kerja, ya ini balas dendamnya ini sebenarnya. Ini cuman pelampiasan sebenarnya. Pengennya bertani dulu. Bertani itu hanya sekedar hobi ya, nanam di samping rumah. Kebetulan banyak orang suka gitu. Sejarahnya sih awalnya dari itu. Terus akhirnya kita harus buka di lahan 1,5 hektar ini. Nah, ini pelampiasan dari hobi sebenarnya. Iya, pelampiasan hobi tapi menghasilkan gitu ya Mas. Ya Mas, kan kalau bisnis, namanya bisnis itu resikonya banyak ya Mas ya. Kalau untung-untung banget ya rugi-rugi banget gitu. Iya, hancur. Nggak takut Mas, sempat nggak takut, wah rugi nggak nih kira-kira gitu? Itulah Mas Medi, bedanya pemuda dengan orang tua. Pemuda ini apa yang dia pikirkan itu hanya mimpi ya. Nah, cuman kan bedanya tenaga itu lebih optimal untuk mewujudkannya. Lain dengan orang tua, banyak sekali pertimbangan. Mumpung masih muda, anak masih kecil, kalau mau maju, kalau mau ancur gitu. Karena kalau kita mikir pengen maju di usia yang sudah senja, anak sudah dewasa, pertimbangannya lebih banyak. Kira-kira kayak gitu. Makanya mumpung masih muda ya digeber lah gitu. Tapi kenapa bisnisnya lebih ke dunia pertanian ya Mas? Kayak misalkan buat taman dan sebagainya gitu, nggak ke kuliner? Saya menikmati hobi ya. Kalau kuliner tuh belum. Sebenarnya karena belum selesai aja nih untuk konsepnya ini. Nantinya ada kuliner juga. Tapi kalau untuk pertanian ini emang awalnya dari hobi. Hobi, pokoknya hobi lah. Saya menikmati pekerjaan ini. Iya, hobi ya Mas. Baik, selama ini suka dukanya menjadi seorang pembisnis ini, bisa dikatakan pembisnis apa Mas, suka dukanya Mas? Suka dukanya, sukanya kalau pas dapat rezeki macan ya, alhamdulillah. Dukanya, ya setiap kesuksesan itu ada pahitnya ya. Ketika kita harus berhadapan dengan preman, berhadapan dengan orang yang sirik, ya kadang yang seperti itulah yang bikin kita kadang merasa down. Tapi ada, ya ada gitu. Dan itu harus kita hadapi. Dan lama-lama kita jadi terbiasa untuk menghadapi seperti itu. Berarti keras ya hidup dunia bisnis itu keras. Jangan gampang lihat, "Oh, Mas Endro sukses nih." Tapi di balik itu semua kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Mas Endro gitu ya. Ya, baik Mas, motivasi terbesar Mas melakukan banyak hal ini apa? Siapa ini Mas? Motivasinya, yang pasti keluarga ya. Karena emang basic saya itu dari keluarga yang broken home. Saya ikut orang di mana-mana, SD aja sampai 6 kali.
Dan itulah yang membuat saya kepikiran anak saya nggak boleh seperti itu. Makanya saya harus kerja keras, menyediakan pendidikan yang layak untuk anak-anak saya, hidup yang layak untuk anak-anak saya dan keluarga saya lah, kurang lebih seperti itu. Ya baik. Sampai di titik ini, hal yang paling Mas Endro ingat dan tidak akan pernah terlupakan. Yang nggak pernah saya ingat itu adalah nasihat-nasihat dari ibu-ibu angkat saya, ibu-ibu angkat saya, ibu angkat, buahnya ibu angkat saya, karena dari kelas 2 SD saya sudah ikut orang itu, ibu yai saya namanya Bu Ernawati di pimpinan pondok pesantren waktu itu. Terus ibu yang masih SD sebelumnya saya SD juga, dari kelas 2 SD sampai kelas 4 SD itu ikut orang juga namanya Bu Nur Hasanah. SMP kan di pesantren, terus setelah di pesantren saya di SMA-nya di Metro ikut orang juga, dan alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang yang inspiratif menurut saya. Yang saya ikuti itu bangun dari saya tahu prosesnya, dan disitulah saya merasakan ini. Dan setiap orang yang saya ikuti itu mereka memberikan motivasi, terus memberikan semangat, dan merasa saya ini punya kelebihan di balik kekurangan saya yang broken home, yang hampir nggak diurusin sama orang tua. Tapi itu bukan masalah buat saya. Tapi sorry, Mas dulu sempat nakal juga nggak sih remajanya? Oh, nakal. Dari kelas, jeda sebelum saya masuk pesantren itu dari kelas 4 sampai kelas 5 SD saya ikut orang tua, ikut emak saya yang waktu itu emang sudah single parent ya. Terus di sana saya nakalnya parah, maling, bobol rumah. Kalau cuma maling biasa, bobol rumah saya tuh. Dan disitulah hikmah dari saya kenapa harus masuk pesantren, karena saking nakalnya udah over itu. Kelas 5 SD udah bobol rumah, luar biasa. itu cerita ya, itu bagian. Wah, ternyata luar biasa ya Mas ya. Dari SD udah ngebobol rumah, lu bayangin sahabat Medi ya. Tapi inilah yang menjadi satu cerita jalan hidup seseorang ya Mas ya. Nah kemudian Mas lanjut ceritanya gimana? Sampai akhirnya titik nol saya itu ya di situ ya, pas harus nakal paling. Akhirnya saya ketemu di pesantren itu, ketemu ibu yainya, saya dianggap anak ya, padahal di sana santrinya banyak gitu. Dan alhamdulillah di sana saya nurut ya, karena saya ingat saya mau sama siapa lagi gitu kan. Ikut orang tua, udah nyusahin orang tua kan, yang single parent itu. Terus di kampung juga sudah nggak bisa dibilang nggak diterima di masyarakat. Tahu sendiri kalau sudah hampir 5 rumah yang pernah saya bobol itu, yang terakhir itu saya ketahuan. Nah itulah titik akhirnya. Luar biasa. Mas Endro kan kalau orang melihat, wih Mas Endro ini bisnisnya banyak gitu ya, YouTuber, punya tempat wisata, punya usaha piala dan sebagainya. Orang lihatnya enak gitu ya Mas ya. Tapi yang membuat Mas Endro kelihatan orang tuh, wih Mas Endro tuh enak. Sebenarnya gimana sih Mas yang ngejalanin? Kita kan nggak tahu nih. Kalau kata orang Jawa sawang sinawang. Gimana Mas? Saya sih sederhana aja ya. Ya saya selalu tunjukin, saya nggak selalu pamer ya apa yang saya punya gitu. Makanya saya slow aja lah gitu kan, pakai sepatu boot kemana-mana ya, itu biar orang juga mikir, oh ternyata dibalik enak itu ya ada kerja keras gitu. Makanya saya di media sosial selalu posting, apalagi saya punya 2 channel di situ. Setiap ada ini kegiatan saya, aktivitas saya, Ayahku Kreatif itu untuk aktivitas buat ini itu, kreativitas ya pada intinya. Terus ada urban farming, di situ saya pengen menginspirasi dunia tentang pertanian yang asik, menyenangkan, nggak harus di lahan yang luas. Nah sebenarnya yaitu suatu kegiatan yang saya pengen tunjukkan ke masyarakat gitu kan, dan teman-teman lingkungan bahwa yang mereka lihat itu wajar, ada kerja keras di situ. Tapi memang iya sih sahabat Medi, saya melihat beliau ini nggak pernah yang dandan necis apa gitu ya, nggak pernah. Tapi ternyata mengukur kesuksesan seseorang bukan dari dandanannya ya Mas, bukan dari penampilan, tetapi kerja kerasnya ini sendiri. Kemudian Mas sampai di titik ini sudah puaskah dengan kerja keras yang dilakukan? Ya manusiawi ya. Kalau saya nggak ada puasnya ya, dan itu kelebihan saya di dunia pariwisata ini ya. Ternyata setelah saya pelajari, wisata itu nggak ada yang langgeng dengan konsep yang itu saja, dan saya tipe orang yang bosen. Setelah ini rubah konsepnya sambil kita baca permintaan maunya masyarakat seperti apa gitu kan. Makanya rubah terus ya. Biaya itu udah pasti, cuman kan orang tuh kesini selalu ada yang berubah. Sudah berubah, sudah ada ini, sudah ada itu gitu kan. Kemarin masih begini.
oh sekarang sudah, padahal di tempat yang sama tapi fotonya bisa berbeda-beda. Pernah ngerasa di titik gagal nggak sih Mas? Titik gagal alhamdulillah di corona ini saya selama di zaman berbisnis. corona kemarin ya. Ya, saya sejatuh-jatuhnya ya, saya harus jual aset untuk apa? Nutupin ini itu gitu kan. Terus saya harus terjun kerja sendiri tanpa harus bisa bayar orang ya gitu kan. Jadi segala hikmahnya sendiri ya gitu ya. Nah, tapi ya karena saya pernah merasakan susah ya, jadi ya saya jalanin aja dengan enjoy aja sih. Tapi sekarang berarti mulai dari titik nol sebenarnya. Sebenarnya mulai dari titik nol lagi, cuman kan kita emang konsepnya sudah jalan gitu. Karena pandemi kemarin sebenarnya cuman jeda aja sih. Makanya ada satu usaha saya yang benar-benar mau move on itu agak berat, itu di Taman Kelinci. Karena kita udah kadung berhentiin karyawan yang beberapa karyawan sampai nggak ada yang ngurus lagi, terus banyak harus renovasi, dan kita mau bangkit itu sangat berat. Tambah lagi emang biaya operasional untuk tempat yang baru ini kan emang lumayan besar gitu. Itu ya. Berarti pernah juga merasakan Iya. ini ya, titik nol di situ. Oke Mas, kemudian masih adakah ide-ide atau impian-impian yang saat ini ada di benak dan belum tercapai? Saya ya kalau impian banyak ya. Kalau impian banyak, yang belum itu pengen ke ini ya, pengen ke Mekah naik mobil jalan darat. Ya yang pasti usaha autopilot dulu, kita bangun sistem, sudah bisa ditinggal. Ya tinggal menikmati hidup aja lah gitu kan, jalan-jalan gitu kan, terus ibadah. Ya seperti itulah. Ya, tapi memang hobinya Mas Hendro ini traveling segala macam ya Mas, suka ikut apa namanya? Ya fun off-road touring Gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa ninggalin pekerjaan yang sampai lama gitu. Paling sehari 2 hari masih bisa gitu. Cuma kalau harus seperti saya bilang, cita-cita pengen ke Arab naik mobil jalan darat, itu kan paling nggak bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Iya, gitu. luar. Ya itu yang belum bisa terlaksana karena usaha yang belum autopilot. Kan kalau naik pesawat gitu kan lebih gampang. Kenapa kok impiannya malah naik darat, Mas? Menikmati dunia yang pasti ya, menikmati. Kalau kita di jalan darat itu kan kita ketemu banyak orang, di jalan ada trouble kita bisa tahu seperti apa. Terus ya yang pasti dunia itu luas loh, nggak cuma di Indonesia aja. Betul. Padahal naik pesawat paling berapa Iya. jam, 8 jam ya kalau Betul, nggak salah. betul. Biaya juga paling anggap aja kalau kita jalan sendiri gitu kan, backpacker ya, sekitar 12 juta cukup sebenarnya. Tapi kalau mobil paling nggak, estimasi saya harus punya 500 juta sebenarnya. Wow, luar biasa ya. Oke, Mas Hendro, apakah tadi Mas sebutin hobinya salah satunya ada touring? Ini apakah bisa mengobati kelelahan Mas dengan banyak yang dipikirkan? Salah satunya itu apa kok gimana? Satu, touring itu kan kita rame-rame ya biasanya, yang sudah itu kita kan ada komunitas juga, gabung komunitas A, B, C gitu kan. Tujuannya satu, kita bangun relasi. Kita bisnis itu nggak bisa cuman sendiri gitu, kita bukan Superman. Nah makanya kita banyak relasi. Oh si Hendro punya ini, punya itu gitu kan, usaha ini, usaha itu. Sama saya begitu juga saya dengan teman-teman. Setidaknya dengan seperti itu mengobati lelah gitu. Walaupun sebenarnya touring juga ya lelah gitu. Cuman mengalihkan sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Baik, Mas, ada nggak sih yang mau disampaikan untuk sahabat Medi, khususnya yang masih generasi muda yang masih bingung nih Mas? Kira-kira saya punya ide tapi masih takut untuk ngejalanin. Apa yang mau disampaikan? Jangan pernah takut dengan kegagalan. Jangan pernah takut untuk mencoba. Coba terus. Dan ketika gagal ya itu adalah proses. Lampu bisa tercipta sekarang ini, kita bisa menikmati terangnya lampu itu ada berapa ribu kali percobaan. Saya mikirnya sesederhana itu. Gampang kan? Gampang, tapi ngejalaninnya yang berat. Gampang banget tapi ngejalaninnya yang berat. Jangan lupa ya, subscribe untuk channel YouTube-nya Urban Farming Indonesia dan juga Ayahku Kreatif. Luar biasa. Yang terakhir Mas, tadi kalau kata-kata yang luar biasa nih, yang menginspirasi gitu ya Mas ya. Pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Medi.
Apa ya pesan yang mau disampaikan? Yang pasti jangan lupa subscribe-nya, like dan komen. Oke, mudah-mudahan bisa nyusul Mas Ya, Hendro ya. amin. Amin, amin. Oke, thank you Mas. Ya. Sehat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan tetap menjadi orang yang humble ya, rendah diri dan bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Amin. Oke. Itu tadi sosok seorang Mas Hendro yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan tentunya kesuksesan tidak dilihat dari seberapa uang yang didapatkan, tetapi seenggaknya kesuksesan itu adalah kepuasan pada diri dengan pencapaian yang sudah dilakukan. Tetap bersama kami dalam acara Anjau Silau. Banyak kisah inspiratif yang saya dapatkan dari seorang Hendro Irmawan yang lahir di Labuhan Maringgai 22 Agustus 1985, mempunyai usaha Taman Umbul Lau Lampung, pembuatan piala, beliau YouTuber dan mempunyai hobi touring. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jika kita ingin usaha, maka hasil akan kita dapatkan. Namun jika kita gagal, anggaplah itu kisah dari hidup seseorang. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya.